Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Siska Widiawati, pada pelajaran Bahasa Inggris. Good morning, student. How are you today? Of course, you are fine today. Today, we are going to talk about news item. Nah, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan news item text, yaitu adalah tentang berita. Nah, berita-berita di sini biasanya bisa kalian temukan di media cetak seperti koran dan televisi. Apa itu contohnya? News item. Nah, news item itu adalah contohnya criminal news, yaitu tentang kriminal yang terjadi seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dan lain sebagainya. Dan celebrity news yaitu tentang selebriti tentang kehidupannya dan lain sebagainya ya, yaitu gosip-gosip seperti yang kalian tonton di televisi. Dan economic news yaitu tentang ekonomi yang terjadi di Indonesia. Nah, so what is news item text? Here, news item is a text that tells an information of event or newsworthy event of the day. Jadi di sini adalah news item text itu adalah teks yang menceritakan sebuah informasi ataupun rangkuman informasi yang telah terjadi pada hari itu. Okay, here social function. Jadi apa social function dari news item text? Nah, to tell the information of important event or newsworthy event of the day. Jadi di sini social functionnya adalah untuk menceritakan informasi yang sangat penting ataupun ringkasan yang penting pada kejadian berita yang telah terjadi. Okay, next here there are structure of the text. The first point is main event. Main event is summary of event. Nah, jadi di sini main event itu adalah ringkasan dari kejadian-kejadian. Ringkasan dari kejadian-kejadian ini bisa kita temui pada headline. Apa itu headline? Headline itu adalah judul. Ataupun biasanya main event ini bisa kita temukan di paragraf pertama. And next, the second point is background event or newsworthy event, yaitu telling the specific event and answering 5 W and 1 H. Nah, di sini adalah background. Background itu adalah latar belakang yang menceritakan kejadian yang sangat spesifik dan menjawab 5W1H. Apa itu 5W1H? Nah, di sini 5W1H itu adalah what, who, when, why, where, and how. Ya. And the last point is sources. Sources is statement or opinion from someone who involves in the event or knows about the chronology of the event. Nah, di sini sources yaitu sumber ungkapan ataupun pendapat dari seseorang yang terlibat pada kejadian ataupun yang mengetahui kronologi kejadian tersebut. Nah, di sini contoh nih sources. Ketika ada terjadi kecelakaan, nah di sini ada saksi mata. Nah, saksi mata itulah yang disebut sources ataupun polisi yang tahu kronologi kejadian tersebut itu disebut sources. Nah, sources ini sumber-sumber ini bisa kita ambil dari data-data yang sangat konkret ya. Nah, and di sini ada contoh dari example news item, yaitu Higher Education Exhibition by EU. Nah, di sini ada berita pagi news Jakarta. Nah, pada paragraf pertama ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan ataupun kita bisa lihat dari judul, yaitu Pameran Pendidikan Tinggi oleh Uni Eropa. Nah, kira-kira apa ya yang ada di dalam isi tersebut? Nah, untuk
mengetahui apa dan siapa, di mana itu kita bisa lihat dari paragraf kedua dan paragraf ketiga, yaitu adalah background. Nah, background event di sini adalah yang menjawab 5W1H tersebut. Nah, maka pertanyaan-pertanyaan kalian itu semuanya akan terjawab. Oke. Dan di sini ada paragraf akhir, yaitu based on the data received from European Union, the number of Indonesian students in Europe is increases 20% from a year earlier. Nah, di sini paragraf terakhir itu adalah sources. Nah, sources ini data, ya. Data ya berdasarkan data yang diterima Uni Eropa, jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Eropa naik 20% dari tahun sebelumnya. Nah, mudah-mudahan kalian semakin jelas dalam belajar dan memahami apa itu text news item. Nah, cukup sekian dari saya. Thank you for your attention and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.